Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farika Aini Nasution, NIM 191401036 dari kelompok Mangosteen. Saya di sini akan menjelaskan suatu codingan yang bernama Sistem Akademik Java. Pada codingan kali ini, tujuannya untuk mengambil suatu data dari list-list tertentu. Yang pertama itu ada package-nya itu system_academy, kemudian import Java, kemudian public class-nya system academic, kemudian public static void-nya. Ini ada scanner input yang bertujuan untuk menginput semua data dari codingan ini, kemudian ada system output line. Ini output-nya sistem informasi akademik. Nah, untuk bagian yang pertama itu ada vector student list, new vector student. Kita mencari suatu data menggunakan vektor, yang dimana pada vektor ini ada berbagai macam properties. Contohnya ada username, password, nama lengkap, NIK, tempat tanggal lahir, dan NIM. Ini untuk student list. Yang kedua, ada vektor teacher list, new vektor teacher. Ini teacher list, data-data guru. Seperti pada student list tadi, ada username, password, nama lengkap, NIK, tempat tanggal lahir, dan ada nomor induk. Kemudian ada staff list. Ini ada username, password, nama lengkap, NIK, tempat tanggal lahir, dan nomor induk. Kemudian yang terakhir ada course list. Ini data-data dari suatu kelas atau suatu mata kuliah, yaitu ada pemrograman berorientasi objek. Ini ada kodenya, kemudian ada keterangannya. Ini bagian ini yaitu namanya properties. Perkenalkan, nama saya Kila Fadiyahaya Berusinulingga dengan NIM 191401141. Jadi, di sini adalah codingan untuk login, password, dan username. Jadi yang pertama ada boolean log sama dengan false. Jadi ini artinya adalah kalau misalnya inputannya salah, maka masuk kembali ke username dan password lagi. Nah, kalau sudah true, maka akan muncul atau terprint out login user dan enter your username. Lalu di sini ada string username equal input 2, yang mana input 2 ini adalah keywordnya, dan di sini juga ada next line. Dan di sini kami juga memprint out enter your password. Jadi ini adalah codingan yang memungkinkan user untuk login. Jadi barisan ini akan meminta user untuk enter username, dan barisan ini akan meminta user untuk menginputkan username kembali, sama seperti password. Ini akan meminta user untuk menginputkan password, dan ini akan meminta user untuk menginputkan password kembali. Jadi di sini kami membuat for condition, dan di sini kami juga membuat if condition. Jadi karena kami menggunakan string, maka kami membuatnya seperti ini dengan parameter dari username. Begitu juga dengan password, yaitu memakai equals dan parameter dari password. Jadi ini akan bekerja dengan baik ketika username yang dimasukkan itu benar dan password yang dimasukkan itu benar. Jika salah, maka akan terprint out username dan password itu salah. Dan di sini ada else condition, yang dimana jika tidak seperti ini, maka akan terprint out selamat datang di sistem informasi akademik, dan muncul pilihan-pilihan. Dan jika inputannya salah, maka akan terprint out seperti ini. Sekian penjelasan codingan login username dan password dari saya. Terima kasih. Nama saya Cindy MT Siregar, NIM 191401121. Di sini saya akan menjelaskan bagian case 1 dan case 2. Pada bagian case 1 yaitu mahasiswa. Pada bagian ini untuk memanggil data dari mahasiswa, yaitu untuk memanggil nama, nomor KTP, tempat lahir, dan tanggal lahir dari data mahasiswa. Maka akan ditampilkan nama, nomor KTP, tempat lahir, tanggal lahir dari mahasiswa. Selanjutnya case 2, yaitu bagian dosen. Sama seperti halnya dengan case 1 tadi, yaitu bagian ini untuk memanggil data dari dosen, yaitu untuk memanggil nama, nomor KTP, tempat lahir, tanggal lahir dari dosen. Maka nanti akan ditampilkan nama, nomor KTP, tempat lahir, dan tanggal lahir dari dosen tersebut. Nama saya Maria Saragi dengan NIM 135. Di sini saya akan menjelaskan case 3 dan case 4.
Di sini case 3 untuk staff dituliskan for staff K.2 staff list. Nah, fungsi for yaitu untuk mengambil data dari list staff yang sudah dibuat. Kemudian kita buat user interface-nya dengan menuliskan system.out.println name sama dengan tambah k.getName. Nah, getName di sini itu untuk mengambil informasi dari name yang telah tersedia. Begitu juga dengan nomor KTP, dibuat system.out.println nomor KTP sama dengan tambah k.get nomor KTP untuk mendapatkan informasi dari nomor KTP yang telah tersedia. Begitu juga dengan tempat lahir dan tanggal lahir. Di sini juga ada break, itu untuk mengakhiri eksekusi dari statement yang tadi. Kemudian lanjut ke case yang keempat, case 4. Di sini untuk course, kita buat dulu objek scanner-nya, dituliskan scanner input 2 sama dengan new scanner system.in. Kemudian kita buat system.out.print untuk menginputkan kode mata kuliahnya. Kemudian di sini ada string input course sama dengan input 2 titik next line titik to uppercase. Di sini untuk menginputkan mata kuliah dengan tipe data string. Kemudian di sini ada for course m course list. Sama dengan yang tadi, fungsinya untuk mengambil data dari list course yang telah tersedia. Kemudian di sini ada if input course titik equals m titik get ID. Nah, fungsinya di sini yaitu untuk menginputkan ID mata kuliahnya. Kemudian kita buat objek scanner input 3 sama dengan new scanner system.in. Kemudian lanjut ke user interface-nya dengan menuliskan system.out.print untuk menginputkan name. Kemudian di sini ada string input name sama dengan input 3 titik next line. Di sini untuk menginputkan name-nya. Kemudian di sini kita buat user interface-nya dengan menuliskan system.out.println nama mata kuliah sama dengan tambah m.getName untuk mendapatkan informasi dari nama mata kuliah. Begitu juga dengan kode mata kuliah dan deskripsi. Kemudian di sini break untuk mengakhiri eksekusi dari statement yang tadi. Sekian dari saya. Saya Faradila Haifa Valia Lubis, NIM 19140118, kelompok Mangosteen, ingin menjelaskan kelas-kelas yang ada pada program yang telah kami buat. Yang pertama adalah kelas sistem akademik.java yang berisi objek beserta inputan untuk menunjangnya suatu program itu bekerja dengan baik. Selanjutnya ada user. Kelas user di sini berisi field yang terdapat properties yang akan kita gunakan. Yang pertama ada properties username, properties password, properties name, properties nomor KTP, properties birthplace dan birthdate yang bertipe datakan string. Selanjutnya ada konstruktor untuk membangunnya suatu objek. Selanjutnya ada metode. Metode ini digunakan untuk menjelaskan fungsi objek. Selanjutnya di sini ada metode atau fungsi dari login password yang akan memasukkan username dan password. Selanjutnya ada kelas staff. Kelas staff ini adalah subclass dari user dengan field staff name. Jadi di sini kita akan menambahkan properties staff name. Selanjutnya ada konstruktor juga dan ada metode. Selanjutnya kelas student. Student ini juga subclass dari user yang akan ditambahkan dengan properties name yang bertipe datakan strings. Ada konstruktor juga beserta metodenya. Selanjutnya ada teacher. Teacher juga merupakan subclass dari user dan berisi field yang terdapat properties juga, properties teacher, nomor induk dosen yang bertipekan data string. Ada juga konstruktor dan metode. Selanjutnya ada kelas-kelas. Di sini adalah kelas yang berisi mengeprint nama dan NIM semua mahasiswa. Selanjutnya ada kelas course. Di sini berisi fieldnya berisikan properties name, ID, description. Juga ada konstruktornya dan terdapat metode yang menunjangnya.